Oke, perhatikan semuanya. Solihin solihat, banin banat. Nah, bahwa syirik itu ada dua macam atau dua jenis. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik apa? Syirik kecil. Nah, syirik besar itu ketika seseorang menjadikan tandingan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini namanya syirik besar. Adapun syirik kecil yaitu sesuatu yang menjadi perantara kepada syirik besar. Nah, kemudian yang kita bahas di sini tentang syirik besar. Tadi ada berapa hal? Syirik besar itu dalam berapa hal? Dalam 3 hal ya. Yang pertama, seseorang jatuh pada syirik rububiyah, di dalam rububiyah. Seperti apa contohnya? Syirik di dalam rububiyah contohnya adalah ketika seseorang meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak kira-kira? Ada nggak di bumi ini? Ada banyak. Ada nggak manusia yang meyakini ada pencipta selain Allah? Ada banyak. Ada banyak. Maka mereka yang meyakini adanya pencipta selain Allah berarti mereka jatuh pada kesyirikan ya, dalam perkara rububiyah. Berarti mereka menyekutukan Allah. Waliyadzubillah. Terus meyakini apa? Ada pengatur selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Dia meyakini ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Maka dia juga jatuh pada kesyirikan. Syirik dalam hal apa? Rububiyah. Waliyadzubillah. Atau ada yang sama sekali tidak meyakini ada pencipta. Enggak ada. Ini alam semesta ini terbentuk, terjadi dengan sendirinya. Ya. Ada ya orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba tercipta saja. Ada bumi, ada ayam, ada kambing, ya, ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada semua gunung, laut tercipta sendiri. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Maka dia jatuh pada kesyirikan karena tidak meyakini Allah sebagai pencipta. Mungkin nggak kira-kira ini alam semesta terjadi dengan sendirinya? Mustahil. Banat? Mustahil, tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Ya. Seperti siapa? Imam Abu Hanifah. Perhatikan, pernah didatangi oleh rombongan ateis. Mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya dengan adanya Allah, tidak percaya dengan adanya pencipta dan pengatur alam semesta. Nah, kemudian kata Imam Abu Hanifah apa? Coba kamu lihat, wahai orang-orang ateis, tuh ada kapal di lautan, dia mengantar barang dari timur, barat, utara, selatan, tapi tidak ada yang menyetirnya, tidak ada nahkodanya, dia jalan sendiri. Ya, begitu saja, tapi sampai tepian pantai mengantar barang itu. Dia melewati ombak-ombak dengan sendirinya. Nah, kemudian kata orang-orang ateis gimana? Mustahil. Gila itu, wahai Imam Abu Hanifah. Ini perkara yang gila, nggak ada orang yang meyakini hal itu hanya keyakinan orang-orang yang gila. Kemudian kata Imam Abu Hanifah apa? Kalau saja kapal ya yang dia berjalan sendiri begini-begini, kalian tidak meyakini hal itu ya, bahwa pasti ada yang mengatur. Kalau kapal yang bergerak ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, pasti ada yang menakodain. Nggak mungkin kapal itu berjalan sendiri. Lalu bagaimana, kata Imam Abu Hanifah, alam semesta jagat raya ini yang luar biasa besar, mungkin nggak malam siang bergilir tidak ada yang mengatur? Ada. Udara, hujan, mungkin nggak ada yang mengatur? Gak mungkin, pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ateis mereka semua bengong dan kemudian langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Tuh. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan tentang apa? Telur, tahu telur enggak? Telur luar biasa, telur kalau kalian perhatikan. Cangkang luarnya kuat kan, lumayan. Ya. Lumayan. Jadi luarnya ternyata di dalam telur itu ada kehidupan yang kalau ditunggu tiba-tiba kemudian dari telur itu tidak ada pintu, tidak ada jendela. Tiba-tiba kemudian
ketika sudah ada waktu, sudah waktunya, terlalu penuh. ternyata telur itu pecah dan muncul kehidupan. Shred, muncul anak ayam. Cicit, 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 cicit. Warnanya bagus, bunyinya lucu, masya Allah. Kira-kira ada yang mengatur nggak semua itu? Hah? Ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perhatikan. Terus syirik dalam perkara uluhiyah. Contohnya apa? Tadi sebutkan, yaitu ketika seseorang dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Banyak kayak gini? Banyak banget. Ada orang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi di saat bersamaan dia juga berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada pohon, kepada benda-benda yang keramat, kepada kuburan, minta-minta kepada orang mati. Waliyadzubillah. Ya. Ya. Terus percaya kepada jimat-jimat. Ya. Ini jimat ini bisa memberi rezeki, bisa mendatangkan keuntungan. Nah, ini syirik semua. Syirik dalam hal apa? Uluhiyah. Ya. Terus yang terakhir, syirik dalam perkara apa? Asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Contohnya apa? Seseorang menyamakan ya sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Waliyadzubillah. Contohnya Allah itu maha apa? Allah memiliki sifat apa? Pendengaran. Allah maha mendengar. Kemudian dia menyamakan pendengaran Allah dengan makhluk. Pendengaran Allah itu sama dengan makhluk. Syirik. Ya. Maka ini adalah masuk ke dalam syirik asma wa sifat. Tidak boleh. Ya. Allah punya pendengaran, manusia punya pendengaran, tapi tidak sama pendengaran Allah dan makhluknya.